Penetapan kadar urea metode Berthelot. Alat-alat yang digunakan adalah mikropipet 1000, mikropipet 10, dan 3 buah kuvet blanco, kuvet standar, dan kuvet sampel. Bahan yang digunakan adalah standar urea dengan konsentrasi 40 mg per desiliter. Kemudian larutan hipoklorit dan larutan reagens warna. Instruksi kerja: masing-masing kuvet kita masukkan larutan reagens warna sebanyak 1 ml. Kemudian pada kuvet standar kita masukkan larutan standar urea sebanyak 10 mikroliter. Kemudian pada kuvet sampel kita masukkan 10 mikroliter sampel. Setelah itu kita kocok ketiga kuvet, kemudian kita diamkan inkubasi selama 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian kita tambahkan larutan hipoklorit ke dalam ketiga masing-masing kuvet sebanyak 1 ml. Kemudian kita kocok. Lalu kita tunggu inkubasinya selama 5 menit. 5 menit kemudian, masukkan ketiga kuvet ke dalam alat spektrofotometer. Blanco kita letakkan di sel 1. Standar kita masukkan di sel 2. Sampel kita masukkan ke sel 3. Kita set panjang gelombang alat yakni 578 nanometer. Enter. Kita zerokan, lalu kita ukur. Di sini terlihat bahwa pada kuvet sampel nilai serapannya adalah 0,383 dan nilai serapan standar adalah 0,322. Penetapan kadar asam urat. Adapun alat-alat yang digunakan adalah mikropipet, kemudian mikropipet 40, mikropipet 1000, dan 3 buah kuvet blanco, kuvet standar, dan kuvet sampel. Adapun bahan yang digunakan adalah reagens warna asam urat dan larutan standar asam urat 5 mg per desiliter. Kemudian sampel. Instruksi kerja: masing-masing kuvet kita masukkan larutan reagens warna asam urat sebanyak 1 ml. Kemudian pada kuvet standar kita masukkan larutan standar sebanyak 20 mikroliter.
kuvét sampel, kita masukkan larutan sampel sebanyak 20 mikroliter. Kemudian kita diamkan masing-masing kuvét sebanyak 10 menit. Setelah 10 menit, ketiga kuvét kita masukkan ke dalam alat spektrofotometer. Blanko kita letakkan di sel 1, standar kita masukkan di sel 2, dan sampel kita masukkan di sel 3. Kita set alat spektro pada panjang gelombang asam urat yakni sebesar 510 nanometer. Kemudian kita zerokan, kita ukur. Dari sini terlihat bahwa nilai serapan sampel adalah 0,412 dan nilai serapan standar adalah 0,483. Penentuan kadar kreatinin dengan menggunakan metode Jaffe tanpa deproteinisasi. Yang pertama, kita kumpulkan alat dan bahan, yakni 2 tabung reaksi beserta raknya, kemudian pipet tetes, kemudian mikropipet dengan 200 mikroliter dan 1000 mikroliter. Juga beserta tipsnya. Untuk bahan sendiri yang kita butuhkan adalah reagen kreatinin atau larutan pikrat alkali dan larutan standar kreatinin serta sampel serum. Untuk pengukuran absorbansi kita memerlukan kuvét dan spektrofotometer. Prosedur kerja, langkah yang pertama, kita siapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, di mana tabung reaksi yang pertama kita gunakan sebagai tabung reaksi yang berisi sampel, dan yang kedua adalah tabung reaksi yang berisi larutan standar. Kemudian kita pipetkan larutan pikrat alkali sebanyak 2 ml pada kedua tabung. Kemudian pada tabung yang berisi sampel serum, kita pipetkan 200 mikroliter sampel serum. Kemudian pada tabung yang berisi larutan standar, kita pipetkan 200 mikroliter larutan standar.
Campurkan baik-baik dan biarkan selama 30 detik pada temperatur kamar. Kemudian kita ukur absorbansinya. Setelah didiamkan selama 30 detik, kita transfer isi tabung ke dalam kuvet. Kemudian kita ukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 492 nanometer. Langkah yang pertama adalah kita atur panjang gelombang ke 492 nanometer. Setelah itu, kita masukkan belangko ke dalam spektrofotometer. Lalu kita zerokan alat. Setelah menzerokan alat, kita masukkan larutan standar ke dalam sel spektrofotometer. Setelah itu kita tutup dan kita ukur absorbansinya. Lalu kita keluarkan dan kita masukkan larutan sampel. Lalu kita ukur kembali. Setelah mengukur absorbansi yang pertama, kita diamkan sampel dan standar kurang lebih 2 menit untuk kita ukur kembali absorbansinya dengan cara dan metode yang sama.